Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitalia, NPM 1911060448 dari kelas Biologi 5B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dalam buku Pengantar Biologi Evolusi karangan Munif Said Hasan dan juga kawan-kawan yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga tahun 2014. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab pada bab 1 pendahuluan, yaitu sejarah pemikiran evolusi. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti yaitu sejarah pemikiran evolusi, kita sebaiknya tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Apa aja sih yang bisa menyebabkan evolusi itu terjadi? Yuk kita simak yuk. Bab 1, pendahuluan. Evolusi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Nah, evolusi ini hanya bisa terjadi apabila ada variasi pada populasi tersebut. Nah, variasi ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu mutasi, rekombinasi genetik, dan juga aliran gen. Bab 1. Sejarah pemikiran evolusi. Sebelum adanya karya Charles Darwin, studi evolusi ini dianggap tidak bersifat ilmiah. Nah, pada saat itu sejarawan alamiah itu menganggap bahwasanya spesies itu bersifat esensial atau ideal, yang mana spesies itu dibedakan hanya berdasarkan sifat baik atau buruk. Ilmuwan naturalislah yang pertama kali memulai menggambarkan pola keteraturan alam secara statistik. Thomas Robert Malthus ini menggunakan pendekatan ini pada populasi manusia dalam bukunya An Essay on the Principle of Population, yang mana memberi pengaruh terhadap Darwin. Darwin mulai menformulasi gagasan seleksi alamnya pada tahun 1838 dan masih mengembangkan teorinya hingga 1858. Nah, pada saat itu Alfred Russel Wallace mengiriminya satu teori yang sama, sehingga kedua teori ini dipresentasikan pada The Linnean Society of London dalam makalah terpisah. Dipelopori oleh Darwin bahwa spesies ini dipahami dalam istilah statistik. Individu secara aktual diduga berlainan, di mana yang paling menyimpang dari bentuk rata-rata dari spesies digambarkan mengalami variabel dan unit-unit yang bergradasi. Nah, pada akhir tahun 1859, publikasi Darwin yaitu On the Origin of the Species menerangkan secara detail tentang seleksi alam dan juga menunjukkan bukti yang makin lama makin membuat para ahli setuju tentang teori evolusi. Charles Henry Huxley mengaplikasikan gagasan Darwin tentang manusia pada bidang paleontologi dan juga anatomi perbandingan untuk menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa manusia dan kera itu berbagi moyang. Ini semua menyebabkan kegemparan di seluruh dunia sebab berimplikasi bahwa pernyataan pada penciptaan manusia pada Alkitab itu salah dan manusia tidak memiliki tempat khusus di muka bumi ini. Debat mengenai mekanisme evolusi ini masih berlanjut dan Darwin tidak mampu menerangkan tentang sumber dari variasi yang terwariskan dalam seleksi alam. Tetapi Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwasanya suatu induk itu mewariskan adaptasi yang diperolehnya semasa hidup kepada anak-anaknya. Nah, teori ini dikenal dengan teori Lamarckisme. Sedangkan pada tahun 1880-an, percobaan dari August Weismann ini menunjukkan bahwa perubahan dari Use Indicius ini tidak akan diwariskan. Lalu setelah itu Lamarckisme itu ditinggalkan. Darwin ini tidak dapat menerangkan bagaimana sifat dari satu generasi itu diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, pada tahun 1865 Gregor Mendel ini menemukan bahwa
sifat-sifat ini akan diwariskan dalam pola yang bisa diprediksi. Pada saat karya Mendel ini ditemukan, terjadilah pertentangan mengenai jarak antara evolusi yang diprediksi oleh biometrikawan dan juga genetikawan, yang mana ini menimbulkan keretakan antara model evolusi Mendel dan juga Darwin. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin dan juga karya Mendel direkonsiliasikan antara 1920-an sampai 1930-an oleh biologiwan evolusi yaitu J.B.S. Halden yang meletakkan landasan genetika populasi. Akhirnya terbentuk kombinasi antara evolusi melalui seleksi alam oleh Darwin dan juga pewarisan sifat oleh Mendel, yaitu sintesis evolusi modern. Aplikasi struktur DNA oleh James dan Crick ini berhasil menunjukkan dasar dari pewarisan. Nah, sejak saat itu genetika dan biologi molekuler itu menjadi bagian dasar atau inti dari biologi evolusi dan juga evolusi bidang filogenetik. Nah, pada awal sejarahnya, biologi evolusi ini digambarkan oleh para ahli sebagai disiplin taksonomi tradisional. Lalu biologi evolusi ini berkembang menjadi disiplin akademis, sehingga di abad 21, biologi evolusi ini tetap menjadi bidang penelitian ilmiah yang aktif. Selesai, itulah tadi penjelasan saya mengenai subbab sejarah pemikiran evolusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.